teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Harapannya lewat peraturan ini kami jadi dibantu gitu, keluarga, orang tua jadi dibantu bahwa negara tuh hadir untuk kemudian bisa melindungi anak-anak kita di digital. Saya Sylvia, usia 46. Saya kemari bawa keponakan yang usianya 13. Sebenarnya dulu pernah dikasih handphone waktu umur mungkin 11 gitu, kan dia sekarang 13. Tapi ada screen time, jadi tiap kali kalau dia harus melakukan sesuatu buat PR nggak bikin, itu dikurangin waktunya sama mamanya gitu, dikurangin. Lama-lama habis kan. Ya udah akhirnya mungkin setahun dia nggak main handphone itu karena emang udah nggak ada lagi. Nah ini baru mulai Agustus ini baru dikasih lagi, dikasih 3 jam sehari ya, dia pakai sampai habis. Jadi kita susah banget distract dia untuk lepas dari handphone gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih nih kan 3 jam udah habis dan nanti dia marah gitu. Dan pernah terakhir handphonenya ini, sebenarnya handphonenya yang terakhir ini udah rusak karena dia lagi main game terus mungkin atau handphonenya pelan nggak bereaksi, terus dia mungkin kalah atau apa, dibanting handphonenya. Banting 2 kali. Yang pertama banting nggak apa-apa, banting kedua kali rusak kan nggak ada handphone lagi. Nah sekarang dia secara kakeknya punya handphone, jadi tiap kali dia mau pakai, kalau nggak dikasih pakai marah gitu. Cerita anak yang telah candu menggunakan gawai dan tenggelam dalam ruang digital nyatanya tak hanya dialami keponakan Sylvie. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Dan lebih dari 80% anak-anak di Indonesia mengakses internet rata-rata 7 jam per hari. Pada 2024, Badan Pusat Statistik bahkan melaporkan bahwa 39,71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon pintar atau smartphone. Serta sebanyak 35,57% anak usia dini telah mengakses internet. Dokter spesialis kejiwaan subspesialis psikiatri anak dan remaja, Isa Multazam Nur, mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa anak dan remaja. Dalam download. Ya memang kalau misalnya ini contoh aja ya, kalau dari behaviornya ya, perilakunya. Misalnya dia sudah tidak bisa lagi menghentikan aktivitas main gamenya yang mungkin tadinya dia seharinya 1 atau 2 jam, tapi naik frekuensinya jadi ke level yang 4 gitu. Nah, dia baru dapat kepuasannya di 4. Tadinya padahal dia 1 sama 2 tuh udah puas. Tapi karena dia
terlalu intens, berlebihan main gitu ya, sehingga gelombang otaknya jadi nggak stabil. Merujuk tingginya angka anak pengguna gadget dan internet, serta dampak negatif yang mengintai, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau dikenal dengan PP Tunas. Aturan yang diterbitkan pada 28 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan wujud perhatian dan komitmen pemerintah dalam melindungi anak kala berselancar di dunia maya. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Pengamat praktisi media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyambut baik peraturan pemerintah mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Adalah tugas pemerintah membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan melindungi segenap anak bangsa. Namun dalam implementasi PP Tunas diperlukan petunjuk yang jelas, utamanya untuk para penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Ini harus dibuat, ya. Ini harus dibuat dan ini kita harus dukung, sangat dukung. Dan kita harus kritisi, kita lihat kekurangan kelebihannya apa. Baru kemudian tahap kedua, ini bagaimana menerapkannya. Kalau kita lihat berangkat dari realita yang saya ceritakan tadi, di mana aplikasi itu begitu bebasnya buat anak-anak kita bilang kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi kalau nggak kita mulai, kapan lagi? Oke, jadi kita harus start dengan sesuatu yang harus dilakukan, PP Tunasnya harus dijalankan. Nah, berikutnya kita lihat berapa banyak, bagaimana kita implementasikan ini. Tahapannya seperti apa, challenge-nya seperti apa, tantangannya banyak sekali. Sekarang gini, kalau kita masuk di anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, mereka sudah mulai pakai aplikasi kan, apalagi aplikasi pendidikan yang dibuat oleh mungkin dari pemerintah atau mungkin pihak ketiga. Itu kan termasuk PSE, mereka itu penyelenggara sistem elektronik. Dan itu sudah harus ada, ini anak benar nggak usia. Jadi untuk aplikasi pendidikan, itu harus mengikuti PP Tunas juga. Dalam PP Tunas, PSE punya sederet kewajiban yang harus dipatuhi, seperti menyediakan fitur dan layanan yang aman bagi anak, serta pembatasan usia pengguna. Kehadiran regulasi ini dimaksudkan untuk membimbing putra-putri generasi penerus bangsa agar bijak menggunakan internet dan menciptakan ruang digital yang ramah anak. Pada prinsipnya, dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Kedua, juga kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial, ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi garda tambahan dalam tata kelola penyelenggara sistem elektronik PSE yang sebelumnya juga telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019. Implementasi PP Tunas dilakukan secara bertahap untuk memberikan waktu bagi PSE selama kurun waktu 2 tahun agar bisa menyesuaikan regulasi ini dengan sistem mereka.
Pusaran utama PP Tunas adalah bagaimana menciptakan ruang digital aman dan ramah anak dengan menjadikan PSE sebagai objek yang diatur, serta mewajibkannya untuk mematuhi 5 ketentuan utama. Pertama, perlindungan anak lebih diutamakan dibanding komersialisasi. Platform dilarang menganalisis informasi atau profiling data anak. Penerapan batasan usia serta pengawasan ketat wajib diberlakukan. Platform digital dilarang menjadikan anak sebagai komoditas dalam ekosistem digital. Terakhir, platform yang melanggar bakal dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan akses. Nah, lingkungan yang ramah ini kita berharap bisa menjadi sarana untuk memastikan anak di dalam ruang digital itu dapat beraktivitas, mulai dari belajar, mulai dari berkreasi, berinteraksi dengan nyaman melalui konten dan platform yang sesuai usianya dia. Dan memang platform itu edukatif sifatnya, kemudian serta menghormati hak dan kepentingan terbaik anak. Itu selalu yang menjadi dasar kita. Pasal 21 ayat 1 PP Tunas mewajibkan PSE untuk menerapkan batasan minimum usia anak dalam mengakses layanan digital berdasarkan tingkat risiko. Sementara itu, ada 7 aspek penilaian tingkat risiko dalam produk layanan dan fitur digital. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan kewenangan kepada penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk menentukan metode verifikasi usia dengan sistem terbaik yang dimiliki masing-masing PSE. Dalam memastikan penyediaan konten ramah anak, PSE wajib menerapkan moderasi konten melalui penyaringan konten sesuai usia anak. Mereka hanya mengumpulkan data itu dengan persetujuan dari orang tua, dari si anak atau walinya. Kemudian mereka wajib menyediakan suatu mekanisme bagi anak atau orang tua atau wali anak untuk mengetahui, mengoreksi atau menghapus data. Ini terkait dengan masalah pelindungan data. Kemudian ada kewajiban dalam melaksanakan edukasi dan literasi digital, serta menyediakan laporan berkala kepada pemerintah mengenai pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang tadi saya sampaikan itu. Sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik PSE yang banyak diakses di Indonesia, TikTok telah memiliki fitur family pairing atau pelibatan keluarga dalam akses pengguna remaja. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dalam berselancar di aplikasi mereka. Nah, jadi di dalam fitur ini pada dasarnya gawai dari si anak remaja yang boleh di TikTok dengan gawai dari orang tua itu dikoneksikan. Bila dia di bawah umur dia tidak bisa gitu kan. Jadi di situ bisa ketahuan. Lalu kemudian yang nomor 2, orang tua akan dapat akses, bisa melihat siapa yang follow anak-anak saya. Apakah anak saya bisa memessage orang, karena untuk usia tertentu di bawah sampai umur 15 tahun aja mereka tidak bisa DM. Organisasi non-profit yang fokus pada pendidikan keluarga, Keluarga Kita, memandang pendidikan pertama dan utama dari seorang anak terletak pada keluarga. Dengan kemajuan teknologi sekarang, orang tua mengemban tugas ekstra dalam mengawasi dan membersamai tumbuh kembang anak. Jadi dengan adanya si peraturan ini, jadi kayak kita sebagai orang tua tuh udah melakukan sesuatu gitu ya, keluarga kita mencoba ngajakin orang tua untuk belajar, untuk menyiapkan diri. Tapi kan yang di teknologinya sendiri, di digitalnya sendiri kan kontrolnya banyak yang di luar orang tua ya. Karena kan itu ya dari perusahaan berskala global gitu, yang kita juga nggak mampu gitu ya untuk kemudian bisa memengaruhi. Harapannya lewat peraturan ini kami jadi dibantu gitu, keluarga, orang tua jadi dibantu bahwa negara tuh hadir untuk kemudian bisa melindungi anak-anak kita di digital.
Implementasi penerapan PP Tunas yang efektif tidak lepas dari peran orang tua sebagai jangkar pertama pengawasan terhadap anak yang berselancar di ruang digital. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menekankan bahwa literasi digital pada anak perlu disampaikan secara tepat sasaran, sesuai usia dan tumbuh kembangnya. Makanya kan gadget juga sangat memberikan pengaruh kan hari ini kepada anak. Bagaimana anak meniru, mencontoh, sementara anak tidak punya filter yang bagus untuk, oh yang saya lihat ini bagian dari yang negatif yang nggak boleh ditiru, yang nggak boleh dilakukan. Kalau tidak ada yang mendampingi, dia ikutin aja apa yang dia lihat. Dia nggak ngerti itu bagus atau tidak, boleh dilakukan apa tidak, boleh ditiru apa tidak. Nah disitulah kemudian butuh ada yang melakukan pendampingan, dalam hal ini adalah orang tua tentunya yang paling utama. Keberhasilan penerapan aturan pelindungan anak di ruang digital tidak bergantung di satu pihak semata. Sinergitas dan komitmen dari pemerintah, penyedia layanan digital, hingga keluarga jadi kunci terciptanya ekosistem digital yang ramah anak. Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng 5 kementerian lain untuk bersama-sama memastikan anak Indonesia memperoleh haknya aman berselancar di dunia maya dengan menandatangani nota kesepahaman rencana aksi implementasi PP Tunas di era digital. Pelindungan anak di dunia digital tak hanya jadi tugas Kementerian Komdigi. Diperlukan sinergitas lintas kementerian lembaga untuk memaksimalkan implementasi PP Tunas. Karenanya, pada akhir Juli 2025, Kementerian Komdigi menggandeng 5 kementerian lainnya untuk menguatkan komitmen dengan menandatangani nota kesepahaman rencana aksi implementasi PP Tunas di era digital. Kolaborasi lintas kementerian ini menandakan bahwa mandat pelindungan anak di ruang siber bakal dipikul bersama, serta negara hadir untuk memastikan bahwa mengamankan jagat maya yang sehat bagi para generasi penerus bangsa adalah prioritas utama dan pertama. Sebagai salah satu kementerian yang dilibatkan dalam implementasi PP Tunas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan tugas kementeriannya dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, termasuk di ruang digital. Dengan hadirnya PP Tunas, ini terdapat sinkronisasi mandat antar kementerian ya, di mana perlindungan anak menjadi parameter wajib dalam tata kelola PSE. Ini sesungguhnya memperkuat peran kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam advokasi, edukasi, dan koordinasi lintas sektor, sehingga upaya perlindungan anak di dunia digital menjadi lebih sistematis dan berdampak nyata. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam 3 aspek utama dalam rencana aksi implementasi PP Tunas, yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional. Kedua, menggelar program dan kegiatan literasi digital pada anak dan orang tua, serta mengoptimalkan pusat panggilan atau call center layanan sahabat perempuan dan anak SAPA 129. Sementara itu, peran Kementerian Dalam Negeri dalam rencana aksi implementasi PP Tunas adalah sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah perencanaan terhadap sosialisasi regulasi ini. Kita memang meminta Pemda itu tadi menyediakan peraturan daerahnya. Peraturan daerah ya bisa bentuknya nanti ya selain perda mungkin ada juknis-juknisnya untuk bisa dipedomani oleh teman-teman di UPD.
Dan kita sudah lakukan sebetulnya beberapa waktu yang lalu, kita sudah kumpulkan, termasuk kami berkoordinasi dengan ODA, ya di Dijen ODA untuk mensosialisasikan ini, dan kita akan minta Pemda untuk menyiapkan regulasinya. Kolaborasi jadi kunci utama dalam memastikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak bisa dijalankan secara optimal. Seperti yang dilakukan Menteri Komdigi Mutia Hafid bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada medio Mei silam, di mana keduanya berkolaborasi menyosialisasikan PP Tunas di SMA Negeri 2 Purwakarta, Jawa Barat. Pasca kunjungan Menkomdigi dan Gubernur Jawa Barat, SMA Negeri 2 Purwakarta yang memiliki 1.392 siswa ini kini membangun ekosistem tertib penggunaan gawai selama di lingkungan sekolah. Penguatan literasi digital dan etika penggunaan gawai dipupuk pada siswa secara simultan, tidak hanya melalui mata pelajaran informatika semata, namun kerap disisipkan para guru di berbagai mata pelajaran, serta digaungkan dalam berbagai kegiatan khusus sekolah. Tak berhenti di ruang kelas, membangun kesadaran berinternet yang sehat juga diinterpretasikan dalam tugas intrakurikuler dan kokurikuler. Tentunya pihak sekolah dalam hal ini membuat tata tertib bagaimana tentang penggunaan gawai di SMA Negeri 2 Purwakarta. Nah, bagi anak-anak yang melanggar, tentunya itu nanti diberikan sanksi. Terus selanjutnya yang kedua adalah memasukkan materi tentang hak digital, terus keamanan cyber, dan juga etika penggunaan internet ke dalam mata pelajaran. Khususnya adalah pelajaran informatika dan juga diselingi atau dibantu oleh pelajaran bimbingan konseling secara struktur dan juga terjadwal setiap kelasnya. Terus selanjutnya juga adalah menyediakan pemahaman yang mendalam terkait dengan PP Tunas dan resiko terkait misalnya resiko pornografi, cyberbullying, dan lain sebagainya. Ketika pengeras suara berdering menjadi penanda jam pelajaran dimulai, para siswa secara disiplin mengumpulkan gawai yang mereka miliki. Bagi siswa, ini bukanlah sebuah pembatasan, namun justru membuka ruang agar mereka bisa lebih produktif dan terarah dalam memanfaatkan waktu. Nama saya Kalista Rafesa Naila, umur 16 tahun. Untuk kegiatan belajar mengajar itu biasanya kami tidak menggunakan smartphone, kecuali memang ada beberapa guru yang mengizinkan, itu pun untuk menunjang pembelajaran. Jadi tidak digunakan pada saat pembelajaran seperti itu, jika dibutuhkan saja. Jika dari handphone saya, biasanya untuk TikTok itu saya ada batasan selama 3 jam, dan kalau misalnya sudah melebihi dari batas waktu, itu baru bisa diakses dari handphonenya mama saya, seperti itu. Dan tidak bisa diakses dari handphonenya saya, gitu. Dan beberapa aplikasi lain juga ada batasannya, namun tidak semua. Baik, nama saya Febriansyah, usia 17 tahun. Sejujurnya aku dapat smartphone itu dari sepertinya TK atau PAUD. Aku udah diberikan smartphone. Tapi waktu dulu saya emang bener-bener gila game. Tapi semenjak kesini-sini saya lebih memilih untuk mencari informasi saja dan juga melakukan proses pembelajaran lewat handphone. Menurut saya pribadi, dengan adanya sosialisasi ini tidak mengganggu sama sekali. Justru saya lebih membuka diri untuk bahwa saya ternyata selama ini sudah kecanduan dalam bermain handphone, maupun lebih fokus jadi kita tuh merasa oh iya kita selama ini salah, kita harus lebih mengurangi penggunaan handphone seperti itu. PP Tunas merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga dan memastikan setiap anak Indonesia bisa tumbuh dalam lingkungan digital yang aman, sehat, dan berkeadilan. Juga diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk melindungi generasi penerus bangsa
dari berbagai ancaman dan risiko buruk jagat maya, sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat terbaik dari perkembangan teknologi.